Untuk deadlock reduction, contoh kasusnya dining philosopher makan malam filsuf. Jadi deskripsinya ini ada 5 orang filsuf yang tinggal dalam satu rumah. Aktivitas kelima filsuf sehari-harinya adalah berpikir, makan, dan seterusnya. Setelah bertahun-tahun berpikir, mereka sepakat bahwa makanan yang mendukung untuk berpikir hanyalah spaghetti. Di ruang makan mereka terdapat meja bundar, kemudian 5 buah kursi, 5 buah piring, 5 buah garpu, dan sebuah piring besar untuk menaruh spaghetti. Keterbatasan mereka adalah harus menggunakan 2 buah garpu untuk bisa makan spaghetti. Jadi kalau hanya satu, nggak bisa. Kemudian garpu itu dalam satu saat hanya boleh digunakan oleh satu filsuf. Jadi nggak boleh barengan digunakannya ya. Nah, itu ilustrasi permasalahannya. Nah, bagaimana agar kelima filsuf itu bisa makan semua, sehingga tidak ada yang kelaparan. Semuanya bisa makan, tidak deadlock. Jadi bagaimana caranya agar tidak terjadi deadlock dan tidak terjadi starvation. Ya, di forum diskusi ada yang menanyakan tentang deadlock dan starvation ya. Apa bedanya? Kalau deadlock itu artinya tidak ada yang bisa jalan ya. Pada ujung akhirnya sistemnya ada mendapatkan proses yang tidak bisa jalan. Tidak bisa ya, bukan karena nunggu. Nah, kalau nunggu terlalu lama itu istilahnya starvation. Proses mengalami starvation. Jadi proses itu sebenarnya bisa jalan, tetapi dia hanya nunggu lama. Di samping itu ada proses lain yang terus-terusan jalan. Nah, itu namanya starvation, bukan deadlock. Kalau deadlock ini nggak ada lagi yang bisa jalan. Ya, bedanya di situ, beda-beda tipis ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kursinya ada 5, karena ada 5 filsuf, piringnya ada 5, garpunya ada 5. Ini spaghettinya. Nah, untuk bisa makan, harus memegang 2 garpu, kiri dan kanan. Oke, sehingga dengan kondisi seperti ini, ada nggak yang bisa makan? Kondisi normal, ada berapa yang bisa makan? Ada 2 ya. Misalnya P3 ini ya, P3 ini dia megang garpu yang kanan dan kiri, bisa makan. Terus P berapa? P0 ya, P0 juga bisa. Megang yang kiri ini dan megang yang kanan. Ya, jadi paling tidak ada 2 kan, kondisi normal. Nah, masalahnya adalah filsuf tadi gambaran dari proses kalau di dalam komputer, namanya proses, itu tidak ada toleransi. Tidak punya perasaan, jadi saling kompetisi. Yang dia pikirkan hanya kebutuhannya masing-masing. Tidak melihat proses di sekitarnya. Kalau filsuf, orang mungkin bisa gampang dengan toleransi. Ya udah, silahkan kamu makan duluan, saya belakangan, misalnya gitu ya. Tapi kalau proses, tidak. Nah, masalah bisa terjadi ketika kelima filsuf ini mengambil garpu secara serentak. Misal masing-masing mengambil garpu sebelah kanan, serentak. Apa yang terjadi? Terbentuklah circular wheel. Oke? Kalau seperti itu ya udah nggak akan ada yang bisa mengalah karena proses tidak punya perasaan. Jadi bisa terjadi apa yang disebut dengan deadlock. Jadi permasalahan yang bisa terjadi adalah bisa terjadi deadlock. Contohnya tadi, kelima filsuf mengambil garpu sebelah kanan semua misalnya secara serentak. Bisa juga terjadi starvation. Misalnya ada filsuf yang terus-terusan makan, sehingga ada filsuf yang nunggu sangat lama, sehingga mengalami starvation. Itu bisa jadi. Nah, permasalahan lainnya bisa terjadi ada yang disebut dengan life lock. Life lock ini kebalikan dari deadlock.
Kalau deadlock, ini tidak ada yang bisa melakukan aktivitas lanjutan, diam semua. Kalau levellock, ini aktif tapi tidak selesai-selesai. Nah, contoh kasusnya bukan di Dynamic Philosopher ya, nanti di contoh lain. Tapi pengertiannya seperti itu. Levellock ini aktif tapi tidak ada hasilnya. Deadlock tidak ada hasilnya, tetapi pasif semua, nggak bisa bergerak. Nah, gambaran starvation seperti ini. Misal, proses 0 dan 2 ini terus-terusan makan ini ya, dalam waktu yang lama. Maka proses 1 ini bisa mengalami starvation. Yang tidak jalan proses 1, tapi proses 0 dan 2 ini jalan terus sibuk. Ya. Jadi tidak seluruh proses diam. Ini bukan deadlock ya, istilah tepatnya adalah proses 1 mengalami starvation. Ini bukan deadlock. Nah, contoh live log-nya misalnya ada 2 orang A dan B pengen ketemu, misalnya ada di gedung bertingkat ya, di supermarket misalnya yang rame, pengen ketemu. Nah, masalahnya adalah masing-masing saling mencari, saling bergerak. Si A berjalan ke lantai atas, dia beranggapan B ada di atas. Sebaliknya, B jalan ke lantai bawah, beranggapan A ada di bawah. Nah, tidak ada yang diem, semuanya bergerak, ya ini nggak ketemu-temu ya. Nih, contoh kasusnya seperti itu live log. Kalau di komputer ya, program yang looping semua, tapi tidak ada hasilnya. Looping terus-terusan itu live log. Nah, solusi untuk kasus Dynamic Philosopher tadi, sudut adalah seperti ini. Jadi aktivitasnya berpikir sama makan, ya. Jadi intinya di makan ini ya, karena menggunakan apa? Criticalist action, yaitu garpu yang dalam satu saat hanya boleh digunakan oleh satu filsuf atau satu proses. Maka alurnya adalah untuk bisa makan harus ngambil 2 garpu. Yang pertama misalnya ngambil garpu I misalnya sebelah kiri. Kemudian yang kanan I+1. Setelah dapat dua-duanya baru bisa makan. Setelah selesai, naruh garpu yang kiri, naruh garpu yang kanan. Sudutnya seperti ini. Jadi setiap filsuf, setiap proses akan menjalankan aktivitas ini. Nah, kalau dengan program bahasa C bisa seperti ini. Jadi menggunakan semapur, variabelnya fog namanya, ada 5 buah, nilai awalnya 1. Kemudian ini aktivitasnya ya, berpikir dan makan. Kemudian di create 5 buah filsuf, misalnya nomornya dari 0 sampai 4, sehingga jalan secara concurrent. Tidak ada urutan, tetapi urutan jalannya acak saja, tidak diatur ya. Jadi bebas. Sehingga bisa memanggil prosedur filosofer ini secara serentak juga. Sehingga ini perhatikan with for. Ini ngambil garpu sebelah kiri, ini bisa jadi terjadi serentak. Sehingga nah permasalahan deadlock dengan solusi ini itu masih bisa terjadi. Kasusnya kalau semua filsuf manggil prosedur filosofer secara serentak termasuk baris with for. Ini untuk ngambil garpu sebelah kiri ini juga serentak. Maka bisa terjadi deadlock. Apakah pasti selalu terjadi? Belum tentu, tapi suatu saat bisa terjadi. Jadi susahnya program concurrency ya seperti itu. Ya. Kalau pas kebetulan terjadi kondisi yang seperti ini, ya. Nah, solusinya bagaimana? Beli aja 5 garpu lagi. Ya, artinya nambah resource di situ ya. Atau filsufnya diajari cara makan menggunakan sebuah garpu supaya bisa makan. Atau ada pelayan yang tugasnya menyuapi setiap filsuf secara bergantian, sehingga semuanya bisa makan. Atau ada seorang
pelayan yang tugasnya mengawasi ruang makan sehingga yang boleh masuk hanya 4 filsuf. Nah, solusi keempat ini yang coba kita lihat nanti ya, bagaimana solusinya. Tapi dari sini kebayang ya, kalau yang masuk 4 orang saja, pasti ada yang bisa makan nggak? Pasti. Berapa? Setidaknya 1 filsuf bisa makan. Karena garpunya ada 5, orang yang masuk ada 4. Seandainya mereka serentak mengambil garpu sebelah kanan misalnya, akan tersisa 1 garpu sebelah kiri. Nah, filsuf yang mendapatkan garpu kiri itulah yang bisa makan. Setelah dia selesai makan, maka bisa bergantian yang lain. Jadi tidak deadlock. Ini solusinya ya. Dibuat satu lagi variabel Semapur, namanya room, nilainya 4. Sehingga kalau ada filsuf pertama masuk, dia akan berkurang dari 3, 2, 1, dan setelah 4 filsuf masuk, nilainya jadi 0. Kalau filsuf kelima pengen masuk, dia akan terblok karena nilainya jadi min 1. Ya, ini. Dipasangkan di bagian awal nih ya. Setiap filsuf yang memanggil filosofer ini, dia akan menjalankan baris ini. Filsuf kelima, ketika manggil with room, menjadi nilainya minus 1, sehingga terblok, harus tunggu. Nah, dengan modifikasi seperti ini, dipastikan bisa mencegah terjadinya deadlock. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini salah satu solusi lainnya ya. Ada rule seperti ini. Jadi ada kaitan penomoran filsuf dengan pengambilan garpu. Ini juga bisa menjadi solusi yang lain. Ini solusi yang lain, formatnya sedikit berbeda. Jadi inti prosedur filosofernya di sini ya, berpikir, ngambil steak atau ngambil garpu, makan, naruh garpu. Nah, ini kita lihat isinya masing-masing ada di sini. Big steaks ini ya. Kemudian di dalamnya manggil tes isinya ini. Ini cara solusi yang sedikit berbeda aja, menggunakan istilah yang lebih humanis ya. Ada lapar, ada kiri, ada kanan, ada berpikir, dan seterusnya. Kemudian ini solusi lain kalau menggunakan apa yang disebut dengan monitor. Nah, kebetulan kita skip ya bahasan tentang monitor, tapi itu bisa juga digunakan untuk memberikan solusi kasus Dunning philosopher. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan?